Shalom, selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan sukacita melimpah bagi kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam program Renungan Pagi dan bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap firman Tuhan yang kita terima itu pasti akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Dan kita dimerdekakan. Amin. Saudara-saudari, ketika kita ditanya, mukjizat yang mana yang pertama kali Yesus lakukan? Saya yakin, saudara-saudari semua pasti teringat tentang perkawinan di Kana. Kisahnya bisa kita temukan di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua. Ketika Yesus dan murid-muridnya diundang dan datang ke perkawinan tersebut, Yesus belumlah memulai pekerjaan dan pelayanannya di dunia ini. Tetapi nanti, di dalam kitab Yohanes pasal kedua ayat 11, kita bisa melihat bahwa apa yang Yesus lakukan di perkawinan di Kana ini sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus menyatakan kemuliaannya. Apa yang penting dari tanda yang pertama ini? Bagi kita manusia pun, ketika seseorang diangkat untuk menduduki suatu posisi penting tertentu, misal itu pemimpin, presiden, raja, maka hal pertama yang dilakukan adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Dengan perbuatan yang pertama tersebut, si pemimpin tersebut ingin menunjukkan arah kepemimpinannya. Dan bagi orang-orang yang dipimpinnya, ini menunjukkan apakah rencana-rencana ke depan dari pemimpin ini akan bermanfaat bagi orang-orang tersebut atau tidak. Di dalam perkawinan ini, ketika Yesus melakukan yang pertama dari tanda-tandanya, marilah kita fokus kepada para pelayan, air di dalam tempayan, anggur yang baik. Ketika Ibu Yesus mengatakan kepada para pelayan-pelayan di sana untuk melakukan apa yang Dia katakan kepadamu, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal kedua ayat kelima, mungkin dalam benak mereka Yesus akan berkata, "Ini uang, pergi dan belilah anggur." Pelayan-pelayan tersebut mencoba merancangkan bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan Yesus yang memberikan uangnya. Sepertinya ini yang sering kita sendiri alami atau lakukan. Benar tidak? Kita merencanakan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, lalu Yesus yang berikan berkatnya supaya kita bisa menjalankan rencana kita tersebut. Tetapi di sini justru yang Yesus katakan sama sekali tidak nyambung menurut nalar kita. Yesus menyuruh pelayan-pelayan tersebut untuk mengisi tempayan-tempayan tersebut dengan air. Para pelayan-pelayan tersebut menurut dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kitab Yohanes pasal kedua ayat yang ke-7. Tempayan-tempayan yang Yesus suruh untuk diisi adalah tempayan-tempayan penyimpan air untuk pembasuhan menurut adat Yahudi, yaitu kita bisa melihat di dalam kitab Yohanes yang kedua ayat 6. Kalau kita lihat contoh dalam Markus pasal ke-7 ayat 3-4, salah satu pembasuhan yang dilakukan adalah cuci tangan sebelum makan atau air untuk membasuh kaki dan tangan setelah menempuh perjalanan sebelum masuk ke dalam suatu rumah. Jadi, kalau dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, air di dalam tempayan-tempayan tersebut, ya air cucian tangan atau kita sebut kobokan, yang kalau disuguhkan untuk minuman biasa pun rasanya tidak layak. Lalu yang terjadi kemudian, Yesus lagi-lagi menyuruh pelayan-pelayan tersebut untuk mencedok air dari tempayan-tempayan tersebut untuk kemudian disajikan langsung ke pemimpin pesta tersebut. Bagi para pelayan-pelayan tersebut, ini sesuatu hal yang bukan main-main lagi. Mereka tahu dari mana air tersebut diambil. Lalu air tersebut
tidak dibawa ke juru cicip dulu atau ke orang lain. Tidak. Air tersebut harus mereka bawakan langsung ke pemimpin pesta. Dan di sini lagi-lagi para pelayan tersebut melakukan sesuai apa yang Yesus perintahkan. Kita bisa baca di dalam kitab Yohanes pasal kedua ayat yang ke-8. Kita tahu kelanjutannya, bahwa kemudian pemimpin pesta tersebut mengatakan bahwa ini adalah anggur yang baik. Menurut beberapa penulis kuno, anggur yang baik itu adalah anggur yang termanis, yang bisa diminum dalam jumlah besar dan tidak memabukkan. Nah saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa air di dalam tempayan-tempayan tersebut menggambarkan kita, manusia sebelum Yesus ubahkan. Meski terlihat bersih, tidak ada orang yang mau minum dari tempayan-tempayan pembasuhan tersebut. Tetapi ketika kita mau berserah sepenuhnya kepada Yesus, sekelam apapun, sekotor apapun masa lalu kita, Dia bisa ubahkan kita menjadi anggur yang baik. Amin. Menjadi anggur yang manis, yang layak untuk dihidangkan di sebuah perjamuan kawin. Inilah yang pertama dari tanda-tandanya, karena Yesus ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa Dia berkuasa melepaskan kita dari belenggu dosa. Bahwa Dia berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita dari air pembasuhan menjadi anggur yang baik, yang berharga di matanya, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Sehingga demikian Allah dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.